Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan mempelajari mengenai analisis usaha tambak. Jadi ini adalah materi lanjutan dari manajemen produksi. Kalau kita punya rencana kita mau pemasaran, mau memproduksi apa, peluang usahanya bagaimana, jenisnya sudah diketahui, apa saja yang kita lakukan, dan ini adalah analisis usahanya, berapa sih keuntungan yang akan kita dapatkan, ya. Jadi ini lanjutan materi yang tadi, yang produksi, manajemen produksi. Ini adalah misal gambar tambak yang saya contohkan tadi. Jika memang struktur tambaknya berpasir, maka syaratnya jangan terlalu dalam dan kemudian menggunakan metode plastik, atau bisa menggunakan metode plastik geomembran. Dan ini adalah salah satu tambak yang menggunakan metode plastik geomembran. Kenapa? Karena memang kalau struktur tanahnya berpasir, dekat pantai kan, struktur tanahnya berpasir, maka airnya akan cepat surut, cepat hilang. Ya, beda kalau dasar tanahnya itu tanahnya liat, dia akan awet gitu. Tapi kalau pasir nanti dia akan cepat merembes ke bawah dan surut, cepat surutnya ya. Kita lanjut, yaitu analisis itu, ini adalah analisis usaha mengenai pembiayaan usaha. Pembiayaan dibagi dua, ada biaya investasi dan juga ada biaya produksi. Ya, biaya produksi ini dibagi dua, ada biaya produksi tidak tetap dan juga ada biaya produksi tetap. Ya, ini adalah contoh dari biaya investasi. Kita punya tambak setengah hektar, ya, setengah hektar itu ya misalkan 2 kotak. Tadi kita lihat di gambar ada beberapa kotak kan. Contohnya kita buat setengah hektar itu 2 kotak atau 3 kotak gitu ya. Setengah hektar tambak kita beli dengan harga 75 juta. Dan dia memiliki nilai JUE. JUE itu adalah umur produktif. JUE-nya itu 20 tahun. Maka biaya penyusutannya adalah 75 juta dibagi 20 tahun. Sehingga biaya penyusutan per tahun adalah 3 juta 750. Misal contoh lain lagi, itu adalah pembelian pompa air. Kita membeli pompa seharga 5 juta. Umur si pompa itu diperkirakan pompa itu rusak 10 tahun. 10 tahun kita perkirakan pompa itu rusak gitu. Padahal ya kenyataannya masih ada, tapi ya estimasi optimumnya itu adalah 20 tahun. 20 tahun kita anggap pompa itu rusak, sehingga 5 juta dibagi umur dari mesin itu 10 tahun, sehingga biaya penyusutan per tahunnya adalah 500.000. Nah, kita juga tetap ada biaya perawatan mesin, ganti oli dan sebagainya itu kan. Ada biaya perawatan, kira-kira berapa biaya perawatannya per tahun berapa? Contoh kalau mesin itu kan biaya perawatannya untuk servis kira-kira ya setahun 500.000. Tapi kalau tambak Bu 1 juta. Kenapa? Karena pada saat pemanenan setahun panen 2 kali, yaitu satu siklus panen itu ada kegiatan perbaikan tanggul. Ya, kita kasih orang borongan 500.000 per panen. Jadi kalau setahun jadi 2 kali. Sehingga 1 juta. Misal lagi, saya punya motor. Nah, saya punya motor saya beli dengan harga 15 juta. Nah, 15 juta itu diperkirakan umur motor adalah 10 tahun. Umur motor itu 10 tahun. Jadi kalau udah 10 tahun maka kita anggap itu sudah tidak, istilahnya sudah tidak produktif, jadi sudah tidak ada gitu kan. Jadi umur motor itu 10 tahun. Makanya 15 juta dibagi 10 tahun, kena biaya penyusutan 1 tahun 1,5 juta biaya penyusutannya, sekitar 1 jutaan gitu ya. 10 tahun itu sekitar segituan, 1 jutaan. Nah, biaya servisnya apa? Biaya perawatan tetap ada biaya perawatan, kayak biaya ganti ban, ganti aki, biaya segala macam untuk servis motor itu juga masuk gitu. Jadi makanya harga motor itu kan setiap tahun menyusut karena ada biaya penyusutannya itu. Harga motor tiap tahun turun karena ada penurunan nilai harganya. Bisa dipahami ya, kita pelan-pelan ya. Adik-adik semua kita belajar mengenai ekonomi, biarpun jurusannya
jurusannya adalah budidaya, tapi tetap ada materi seperti ini. Bisa ya? Kita lanjut ya. Nah, biaya produksi itu dibagi menjadi dua, ada biaya operasional tetap dan biaya operasional tidak tetap. Biaya operasional tetap itu apa aja? Gaji karyawan, biaya perawatan, ya, dan biaya penyusutan. Biaya perawatan dan penyusutan itu didapat dari biaya investasi itu. Jadi biaya operasional tetap ada gaji, ya, ada biaya perawatan, ada biaya penyusutan. Nah, ini adalah biaya operasional tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Karena harganya selalu berubah-ubah. Kayak ada pembelian benur, ya, pakan, kapur, saponik, dedak, dan biaya PLN. Ini misal ya, setengah hektar tambak, kita isi benur dengan 150 ekor, ya. Kita beri dia pakan ukuran 01, 02, 03 sekian kilo, ya. Jadi pakan, contohnya pakan nomor 01 50 kilo selama satu siklus ya. Nah, dikali harganya 10.000, berarti saya pada saat sampai satu siklus panen itu menghabiskan 5 juta. Ya, 6 bulan. Nah, setahun berarti berapa? Tinggal dikali 2 aja, karena saya setahun produksi 2 siklus, ya. Per siklus 6 bulan. Berarti kalau saya setahun berarti 2 siklus kan, jadi 5 juta dikali 2 sehingga 10 juta. Seperti itu ya. Jadi kita biayanya dipertahunkan semua. Jangan per bulan, itu akan bingung nanti ngitungnya. Ya. Contohnya kalau untuk kapur harganya 3.000, harganya 500. Dikali jumlah kapur berapa kilo saya butuhkan, 3.000 kilo. Harganya 1,5 juta per panen nih, per 6 bulan nih. Tapi saya kan setahun 2 kali, berarti 1,5 juta dikali 2 jadi 3 juta kebutuhan untuk pembelian pupuk kapur ya. Nah, jadi biaya operasional itu kan digabungin nih antara biaya operasional tetap dan operasional tidak tetap. Jumlahnya itu adalah 241 juta 241 sekian. Oh, gede Bu. Nah, ya gede akanin per tahun ya. Nah, ini nih biaya yang kita keluarkan sampai 241 juta sekian. Nah, pemasukannya dari mana? Nah, ini adalah penerimaan. Pemasukannya itu dari harga jual udang. Harga jual udang, kita kan tebar benih 150 ekor. Nah, nilai SR super perlet, jadi diperkirakan yang hidup tuh 80% selama 6 bulan itu ya. Diperkirakan yang hidup 80%. Jadi dari kita nebal 150, yang hidup adalah 80% kali 150 adalah 120 ekor. Itu estimasi yang hidup. Nah, kita punya udang 150 ekor. Jadi kalau 150 ekor itu berapa kilo sih gitu kan? Dengan target panennya adalah 35 ekor per kilo. Jadi 120 ya. 120 ekor kita bagi 35 ekor sehingga kita satukan dari ekor per kilo. Kita ganti satuannya sehingga 120 kita bagi 35 jadinya 3.428,57 kilo. Itu yang kita dapatkan ya, 3.428 sekian dikali harga udang adalah 45.000. Jadi kita dapat berapa? 157 juta sekian. Itu per panen. Kalau per tahun dikali 2 jadi kita dapat 315 juta sekian. Ini saya sederhanakan dan nilainya segini. Itu cuma setengah hektar. Kalau semisal kita punya lebih luas, kita bisa hitung juga lebih banyak lagi. Nah, ini adalah pendapatan. Jadi kalau yang penerimaan itu kita total bersih, belum dikurangi biaya pengeluaran, biaya operasional ya. Nah, ini adalah keuntungan. Keuntungan itu adalah yang kita terima bersih. Keuntungan bersih kita berapa sih gitu kan? Jadi penerimaan per tahun adalah 315 juta sekian, dikurangi biaya operasional adalah 241 sekian, jadi total yang diterima kita gitu kan per tahunnya adalah 34 juta sekian.
74 juta sekian per tahun. Nah, biasanya kalau untuk tambak itu ada yang namanya bonus karyawan. Jadi pada saat kita panen itu ada persentase bonusnya. Contoh manajer produksi kita kasih bonus 2,5%, manajer sarana dan prasarana 2,5%, pekerja adalah 1,5%. Nah, 25% dari mana? 25% dari ini, dari keuntungan 74 juta. Ya, di total adalah 6.900.000 sekian. Jadi, total keuntungan pemilik usaha itu adalah keuntungan yang kita dapatkan per tahun adalah 74 juta sekian dikurangi bonus karyawan, bagi-bagi rezeki dengan karyawan itu adalah 6.900.000 kita kurangi, jadi keuntungan pemilik usaha ya kita dan keuntungan kita sendiri adalah 69 per tahun atau setara dengan per bulannya kita dapat 5.700.000. Tertarik usaha tambak? 5.700.000 dari setengah hektar tambak dengan manajemen yang sedikit ya, ada manajemen produksi, ada manajer sarana dan prasarana dan juga karyawan. Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu mencari apa itu pengertian biaya investasi, apa itu biaya penyusutan, apa itu biaya perawatan, dan apa itu biaya operasional tidak tetap. Itu apa sih pengertiannya? Ya, kalian sudah tahu kan? Oh ya, ternyata biaya operasional ini biaya operasional tidak tetap dan biaya operasional tidak tetap. Sudah tahu kan contohnya? Sekarang tinggal kalian cari pengertiannya. Ya, pengertian dari biaya itu. Apakah pengertian dari biaya produksi itu apa sih? Pengertian dari biaya produksi tetap dengan tidak tetap itu apa? Biaya investasi itu pengertiannya apa? Biaya penyusutan itu apa? Dan biaya perawatan itu apa sih yang dimaksud dengan biaya perawatan? Ya, jadi kalian hanya mencari definisinya saja, definisi atau pengertiannya. Saya dikumpulin minggu depan ya, insya Allah ya. Terima kasih. Sekian ya materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.